Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Kali ini Gadget Max mau unboxing lagi nih, dan kali ini Gadget Max mau unboxing smartphone spesial banget. Dan smartphone ini tuh sebab besar. Nah, kalian pasti penasaran? Kita langsung aja unboxing paketnya. Nah, ini paketnya ada di sebelah saya, dan kita langsung aja lihat. Wow, ini besar banget. Apa sih ini, Bang? Nah, kita langsung aja ya buka plastiknya dulu. Kita sih penasaran banget ya sama spesifikasi desain dari HP ini. HP ini tuh baru aja launching teman-teman ya, dan harganya murah nih ketimbang brand-brand yang lain. Spesifikasi yang bagus ya. Gila banget nih. Ini adalah produk dari itel. Di frame pun sampai nggak kelihatan teman-teman ya. Ini adalah itel Power 70. Dan ini baru banget dari itel ya. Nggak ngira banget nih itel bakalan ngirimin seperti ini ya. Wow. Harganya sih ya terjangkau banget ya. Harga promonya di 1,3 jutaan. Dan kalau harga normal tuh di 1,5 juta. Kalau kalian pengen beli itel ini yang spesial seperti ini tuh bisa cek link yang ada di deskripsi teman-teman ya. Nah ini ya. IP54, tahan air, layar cerah. Ya, karena ini sudah mendukung 700 nits ya. Kemudian ini kalau kita tangannya basah aman pakai sentuh-sentuhnya. Dan variannya 16 GB ya, 8 GB RAM plus 8 GB ya virtual RAM gitu. Dan ini storage-nya di 128 GB. Baterainya sejutaan bisa ngasih baterai 6000 mAh. Biasanya kan brand lain tuh mahal-mahal banget harganya. Oke, wah. Kita coba lihat dalamnya ya. Ini unboxing terbesar nih. Wow, ini sih niat banget ya itel bikin box seperti ini. 10.000 mAh. Gila banget teman-teman ya. Dapat charging case-nya. Untuk charging case-nya dikirim secara random teman-teman ya. Jadi kalau kalian beli itu ada yang dapat, ada yang enggak. Dan ini box HP-nya yang kita mau unboxing ya. Kita langsung aja pindahin kamera ke atas buat unboxing yang ini. Oke, kita sudah di meja unboxing. Dan ini ada tampilan box ya dari itel Power 70. Kalau tadi tuh emang box luarnya aja. Nah, itel P70 ini atau Power 70 ini dibekali baterai yang besar, 6000 mAh. Yang lain kan baru 5000 mAh. Ini sudah 6000 mAh plus charging case sebesar 4000 mAh. Besar banget, bisa dipakai seharian nih. Dan di sini tuh dikasih RAM yang besar juga, 8 GB real RAM-nya dan tambahan virtual RAM, jadi totalnya 16 GB, storage-nya di 128 GB, dan ini sudah IP54 ya, jadi tahan terhadap cipratan air. Dan bisa dilihat di sini tuh, ukuran layarnya di 6,67 inch SD plus sunlight display. Nah, ada sunlight-nya gini karena dia dikasih brightness yang lumayan tinggi. Kalau HP-HP sebelumnya dari itel tuh 500 nits untuk kecerahan layarnya, ini bisa sampai 700 nits. Dan ini nih Android-nya sudah menggunakan Android U ya. Jadi bukan yang lama Android-nya. Kemudian di sini tuh charging case-nya 18 watt dan menggunakan CPU MediaTek Helio G50 Ultimate. Saya penasaran juga sih sama prosesor ini apakah ngebut atau enggak. Ntar kita coba testing lebih detail ya. Dan kita coba lihat di bagian box dalamnya. Wow. Oh ya, ini kayaknya bukan penerus itel P65 ya, karena dari box-nya beda. Kalau ini tuh warna putih gitu ya, mengingatkan saya pada seri A. Kalau yang dulu kan emang warna hitam gitu ya, lebih gelap, lebih garang gitu ya. Dan itu ada keterangan baterainya dan yang lainnya. Udah saya sebutin tadi di bagian depan video. Oke, di dalamnya lagi kita dapat charging case-nya nih. Udah sama ada SIM ejector. Charging case-nya kita coba lihat. Nah, tampilannya sesimpel ini teman-teman ya. Case-nya ini, kalau charging case-nya ntar kita buka. Dan di dalamnya lagi kita dapat kabel data USB Type-C tentunya. Ada adapter charger 18 watt. Oke, kita coba lihat charging case-nya teman-teman ya. 4000 mAh. Dan ini stoknya terbatas ya, jadi dikirim tuh secara random ya teman-teman. Jadi kalau kalian beli, pastikan beli sekarang biar dapet ini 4000 mAh nih. Nggak perlu beli power bank lagi yang harga 100-200 ribuan, kalian udah dapet power bank ya. Mantep banget nih itel, nggak waras sekali nih. Bisa ngasih power bank gratis. Brand lain mana ada yang ngasih power bank gratis.
Oke, dan ini wow, keren banget sih teman-teman ya. Desainnya masih ngikut kayak itel P65 gitu ya menurut saya teman-teman ya, karena emang ya keren gitu ya dengan aksen-aksen garisnya, kemudian dua kameranya. Cuma ini satu apa sih? Infrared blaster kalau nggak salah ya. Dan enak sih, mantap banget desainnya. Cuma dari spesifikasi sih nggak sama kayak itel P65 tentunya ya. Ini case-nya kita pasang. Nih, kalau yang normal seperti ini. Terus kalau kita pakai yang charging case, nih ya, 4000 mAh. Udah kayak bawa dua handphone ya kita ya. Nih kita pasang. Dan tampilannya solid banget teman-teman ya. Dan ini emang tambah berat lagi. Tuh. Nih, nggak ada yang bisa jualan charging case kecuali itel ya untuk saat ini. Oke, kita cabut dulu. Kita lihat tombol dulu. Sebelah kanan tombol power, rangkap fingerprint. Kita coba hidupin langsung ya teman-teman. Volume up, volume down, bagian atas kosong. Di sini tuh ada SIM tray, kita coba lihat. Triple slot, jadi bisa dual SIM sama satu micro SD. Dan di bagian bawah ini ada lubang jack audio, lubang mic, sama lubang USB Type-C, sama lubang speaker. Oke, terus saya balik lagi ya buat bahas lebih detail smartphone-nya. Saya mau install beberapa aplikasi buat uji coba lebih detail smartphone itel Power 70 ini. Nah, ini dia ya tampilan awal dari itel Power 70. 10.000 mAh tapi harganya tetap terjangkau. RAM 8GB dengan storage di 128GB, harga promo di 1,3 jutaan. Dapetin hadiah-hadiah juga ya. Kalau kalian membeli langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Kemudian untuk harga normalnya ini lumayan tinggi teman-teman ya, di 1,5 juta. Jadi kalau kalian beli, beli aja sekarang. Nah, untuk dimensinya ini compact teman-teman ya, dengan ketebalan di 8,27 mm. Kemudian beratnya cuma di 200 gram ditambah charging case ya 300 graman teman-teman ya. Dan untuk IP ratingnya sudah IP54, tahan terhadap cipratan air, dan materialnya masih full plastik. Tapi desain bagian belakang sih saya seneng banget sih ya, warna hitam seperti ini. Cakep sih ya. Kemudian untuk UI-nya gimana Bang? Untuk UI-nya jangan khawatir, di sini itu sudah ada update software walaupun nggak terlalu expand banget ya, tapi ya udahlah ada perbaikan dikit-dikit dari itel-nya langsung, dari Google Security-nya, Google GMS dan lain-lain. Dan yang paling spesial ini adalah Android-nya sudah menggunakan Android 14. Kalau seri-seri sebelumnya kan masih Android 13 ya, dan itel nih udah ngasih Android 14. Untuk update software sih kita nggak tahu ke depannya apakah ada update software atau enggak. Kita lihat ke depannya untuk produk-produk itel yang baru-baru ini. Nah, kita lanjut aja bahas sistem-sistem di sini. Mulai dari kita cek di special function, ternyata di sini tuh hanya ada 4 aja ya. Biasanya kan ada game mode gitu ya. Di sini tuh nggak ada game mode, sayang sekali teman-teman ya. Kemudian di sini tuh ada dynamic bar yang sudah diperbarui. Jadi kalau kalian kayak muter musik ya di Spotify gitu, dia bakalan muncul teman-teman. Kita coba testing. Kalau di seri-seri sebelumnya ini belum ada ya. Ini kita coba dengerin musik satu. Oke, dan situ bakalan muncul teman-teman ya, kayak gitu. Ya kalau dulu nih belum ada. Gitu nih kalau kita munculin, kalau kita cek-cek musik bisa juga. Oke, kita close dulu aja lah. Dan di sini tuh ada juga nih buat memory fusion ya sampai 8GB, kemudian dual app sama kids modes. Cuma sayang di sini tuh belum ada buat ya game mode-nya gitu ya. Bypass charging itu nggak ada di sini. Ini nggak mati sih. Berikutnya kita bahas di bagian layar. Nah, untuk bagian layar, HP ini itu dibekali layar SD Plus teman-teman ya, dengan resolusi di 720 x 1600 pixel. Nah, apakah layarnya bagus Bang? Nah, kalau kita bandingin sama seri sebelumnya, ini ada improve ya di bagian brightness-nya, yaitu bisa sampai di 700 nits. Untuk ukurannya nih di 6,7 inch, kemudian refresh rate-nya sudah mendukung sampai 120 Hz. Kita langsung aja masuk ke setting kalau kalian pengen rubah ya. Kita masuk ke setting, terus kita cek di display, dan kita cek di screen refresh rate-nya. Ini bisa dirubah sesuai dengan keinginan kalian, mau maksimum di 60 Hz atau di 120 Hz. Coba kita nggak bisa mentokin ya, mau pilih di 120 Hz atau di 90 Hz, jadi mentoknya di 120 Hz. Oke, dan di sini tuh untuk kerapatan layarnya di 262 ya.
262 ppi. Kemudian untuk multi touch-nya masih sama di 5 sentuhan, nggak ada perubahan. Kemudian untuk security level buat nonton Netflix, ini hanya dapat di L3 teman-teman ya, belum sampai L1. Jadi wajar lah untuk HP entry level teman-teman ya, nih L3. Kemudian untuk proteksi layarnya gimana bang? Untuk proteksi di HP ini tuh belum ada ya, jadi kalau kalian beli HP ini, saya sarankan beli screen protector yang udah aman ya bikin HP-nya. Karena di sini tuh nggak tahu nih screen protectornya apakah ini udah Corning Gorilla Glass atau tidak. Saya nggak tahu sih karena ya biasanya HP entry level nggak ada untuk security atau untuk proteksinya di bagian layarnya. Nah, kalau pakai nonton YouTube gimana bang? Kita masuk ke YouTube ya biar teman-teman tahu nih dia bisa nampilin gambar yang bagus atau enggak. Seperti biasa cari video 4K. Untuk pemutaran videonya bisa mentok sampai di 1080p di 60 fps. Saya coba fullin suara speakernya. Untuk warna sih udah cukup banget ya. Dan kalau untuk kecerahan juga udah oke. 700 nits itu lumayan enak lah dipakai di bawah sinar matahari ketimbang di 500 nits yang kayak di itel RS4, terus itel P55 5G, itel P65 itu nggak enak banget dipakai di bawah sinar matahari. Makanya itel kan bilang sunlight gitu ya. Jadi emang lebih enak dipakai di bawah sinar matahari untuk layarnya. Terus suara speakernya cukup lah untuk harga HP entry level walaupun belum support dual speaker. Gitu ya. Kita lanjut buat pembahasan berikutnya adalah di bagian performa. Untuk bagian performa menurut Gadget Max ini termasuk downgrade ya dari pihak itel. Saya nggak tahu nih ngapain sih mereka downgrade kalau masih bertahan di Unisoc T615 atau nggak Unisoc yang mungkin yang bisa pakai T820 5G. Berharap banget ya pakai chipset gaming, tapi kayaknya nggak bakalan ya. Saya sih berharap sih mereka tuh masih konsisten di Unisoc T615 atau Unisoc T606 ya, ketimbang pakai MediaTek Helio G50 ini. Mendingan sih pakai Helio G85 ya. Ya menurut saya sih secara performa sih ini standar aja ya untuk Unisoc MediaTek, maksud saya MediaTek Helio G50 di HP ini. Nih kita langsung aja masuk ke hardware. Mungkin ini biar hemat. Maaf ya, mungkin biar hemat daya mungkin, makanya kasih chipset ini, makanya bisa bertahan mungkin seharian full nih dipakai ya. Nah, ini MediaTek Helio G50 fabrikasi di 12 nanometer, CPU-nya nih ya 4X Cortex A53 di 2,2 GHz sama di 4X Cortex A53 di 1,6 GHz. Untuk GPU-nya standar aja ya, menggunakan PowerVR Roju GE8320. Perasaan ini udah nggak enak banget ya. Kayaknya untuk performa gaming ini nggak wow banget. Kemudian di sini tuh untuk storage-nya gimana, Bang? Untuk storage-nya dia bakal RAM 8GB dan storage di 128GB. Dan kalau kita cek lebih detail nih ya untuk hardware dari memorinya. Nah, untuk RAM-nya itu LPDDR4X, sedangkan untuk memorinya itu di eMMC ya. Jadi nggak berharap banyak banget nih untuk multitasking di HP ini. Tapi kalau kalian cari baterai yang badak ya ini jawabannya. Baterainya di 6000 mAh dengan charging case-nya di 4000 mAh. Emang marketnya yang dijual sama itel ini beda teman-teman ya. Dan yang paling saya bikin heran, harganya kan ini 1,3 juta saya bilang. Pas saya cek sekarang, harganya tuh 1,1 juta. Ini itel gimana sih jualannya? Apakah dia jualan di 1,1 atau di 1,3 atau di 1,5 juta? Kita lihat ke depannya ya. Saya kira sih harganya nih 1,1 juta nih. Nah, oke, kita lanjut bahas fiturnya. Untuk fitur-fiturnya di sini tuh ada side fingerprint, kemudian Bluetooth-nya 5.0, Wi-Fi 5, sudah ada infrared blaster. Cuma di sini NFC nggak ada. Nah, kita coba lihat di sensornya dulu sebelum cek ke Antutu benchmark-nya. Nah, di sini tuh sensornya lumayan lengkap dari orientasi sensor ada di sini, kemudian giroskop. Yang saya sayangkan di sini tuh masih virtual, beda nih sama itel P65 yang sudah hardware. Nah, kalian pasti nanya nih, Bang, bandingin dong sama itel P65. Nanti ya kita bandingin. Kemudian di sini tuh ada magnetic sensor, ada sound sensor, ada proximity, kayak gitu ya. Dan kita lanjut nih buat bahas bagian berikutnya, Antutu benchmark. Kalian pasti tercengang nih sama skor Antutunya. G50 Ultimate bisa ngapain bang? Nih, kita lihat skor Antutunya. Dapatnya di 148.000, yaitu lebih kecil ketimbang Unisoc, Unisoc lagi, MediaTek Helio G85. Maaf ya, lebih kecil ketimbang Unisoc T615, Unisoc T606. Ya, ini kecil menurut saya di 148.000 ini.
Dengan skor CPU dapat di 49.000, GPU dapat di 17.000, memori dapat di 40.000, UX dapat di 39.000. Nah, itu ya kita uji coba. Dan kita juga uji coba buat GPU Max Benchmark-nya. Dan kalian pasti tercengang juga nih. Tada, 300.000. Buat gaming gimana bang? Ya untuk gaming sih standar aja ya, nggak dapetin settingan di high atau gimana pun ya. Nah kita coba testing game PUBG ya. Ini ya menurut saya performanya. Nah untuk game saya testing game PUBG Mobile aja teman-teman ya. Untuk settingan grafisnya gimana bang? Settingannya mentoknya di smooth medium atau di balance medium. SD high nggak bisa. Itu aja settingannya. Gyro nggak kita hidupin karena ya ini software. Kok susah sih ceritanya. Ntar. Nih, maaf teman-teman ya. Baru mau. Oke, tuh nge-lag ya. Nah, masa saya mati sini? Nah, tuh. Udah lagi dikit lagi teman-teman. Akhirnya dia mati. Saya mau nambah darah dulu ya. Dan pas kita main sih secara performa terasa frame drop ya. Tadi kalian ngerasain nggak frame drop-nya? Oh, saya sih ngerasain ya. Untuk game PUBG sih menurut saya sih kurang nyaman ya. Walaupun bisa main cuma ya kurang enak aja. Kayak ada nge-lag dikit itu loh. Nah kalau gini lancar-lancar aja sih. Pas ketemu musuh ya terasa frame drop-nya. Tuh. Terasa nggak ya dikit ya? Musuh beneran kayaknya. Musuh beneran nih cuy. Ya kayak itu ya untuk game PUBG Mobile. Kita testing game ini aja ya teman-teman, dan menurut saya sih secara performa agak sedikit menurun ya karena terasa frame dropnya dikit. Oke, kita lanjut pengujian berikutnya, yaitu adalah kamera. Mati teman saya juga. Oke, itu dia untuk segi performa menurut saya biasa aja teman-teman ya. Ya dapat Helio G50 Ultimate ini ternyata di bawah Helio G85 dan Unisoc T606, T615. Nah, kita lanjut buat pembahasan berikutnya adalah di bagian kamera. Untuk kamera gimana bang? Apakah kameranya ada update atau tidak? Nah, kalau kita cek menggunakan device info, kita cek masuk ke kamera untuk hardware ya teman-teman sebelum masuk ke UI kameranya. Nah, di sini tuh dia bekali kamera 13 megapiksel Galaxy Core GC13A0. Dan di sini tuh untuk kamera depannya sama juga Galaxy Core ya, 8 megapiksel. Yang saya sayangkan adalah sensornya. Mengapa sih mereka nggak mau kasih kamera yang besar, mungkin ya 108 megapiksel ya? Karena pesaingnya kayak Nubia P70 itu bisa ngasih 108 megapiksel. Ya, menurut saya sih itel ini kurang yahut ya untuk produk ini. Tapi untuk baterai ini saya acungi jempol. 6000 mAh itu satu-satunya di Indonesia yang bisa ngasih baterai terbesar dengan charging case dari totalnya 10.000 mAh. Itu yang selling point banget. Makanya boxnya dikasih yang besar banget, oke? Dan kita lihat nih. Nah, di sini tuh ada timelapse, ada video, mentoknya sampai 1080p aja, nggak ada ACE, nggak ada gyro, beda nih sama itel P65 yang ada gyronya, tapi oke lah ya. Kemudian ada A-cam, sama beauty, portrait, panorama, kemudian ada Morse, pilihannya cuma slow motion aja, nggak ada pilihannya lagi. Untuk hasil kamera 13 megapiksel menurut saya sih ya standar lah HP harga segini. Nah, kita langsung aja testing di outdoor biar teman-teman tahu sedikit. Kita testingin di studio aja ya. Ya, outdoor tapi studio. Nah, hasilnya itu seperti ini. Oke, kita coba kamera belakangnya. Hasilnya seperti ini, teman-teman ya. Fokusnya oke.
Dan tuning warnanya juga oke ya. Kulit saya kelihatan gelapnya juga. Dan di sini tuh kita coba rekam ini. Bang, kok nggak testing di outdoor? Ya males aja testing di outdoor. Kita sudah rekam sore hari. Ini udah jam 6 sore teman-teman ya nih. Dan jam 6 sore, jadi saya males aja ke outdoor. Jadi ya udahlah, kita langsung aja tag di dalam studio. Bisa di zoom 2 kali teman-teman ya. Cuma pecah sih hasilnya tuh. Hasilnya seperti ini. Ya buat unboxing video nih detail kamera seperti ini. Untuk kamera belakangnya apakah bagus kalau kena muka bang? Kita coba testing. Nah ini hasil kamera belakangnya teman-teman ya. Hasilnya seperti ini, bagus atau tidak. Kalian bisa nilai sendiri kualitas dari gambarnya. Nah kita coba testing buat kamera ini lagi. Ya ini aja lah ya, kita coba testing kamera depan. Untuk pakai jalan gimana bang? Oh tentunya ini bakalan bergoncang ya, karena nggak ada fitur ACE di sini. Karena gironya masih software. Nah, gitu. Kita coba foto sedikit hasilnya itu seperti ini. Oke, ini adalah hasil kamera depan dari itel Power 70, teman-teman ya. Hasil kamera seperti ini, 8 megapiksel. Oh ya, Bang, kok nggak testing di outdoor? Saya lagi males aja ke outdoor ya. Karena ini saya rekamnya udah sore hari, jadi langsung take, langsung ambil aja hasil kamera seperti ini. Kalian bisa nilai sendiri nih untuk hasil videonya, bagus atau tidak. Ya, 8 megapiksel standar aja, teman-teman ya. Tuh. Cuma tuning warnanya ini lebih oke karena mungkin karena MediaTek teman-teman ya. Beda nih sama Unisoc yang tentunya hasil gambarnya nggak sebagus ini. Nah, gitu aja untuk hasil kamera depannya. Kita coba foto hasilnya itu seperti ini. Oke, segitu dulu untuk pembahasan Gadget Max tentang itel P70. Menurut Gadget Max sih, ini termasuk smartphone yang oke banget di baterainya ya. Bisa ngasih baterai yang badak 10.000 mAh. Cuma yang saya sayangkan adalah dari performa yang downgrade dari itel P65. Jadi ya kurang yakut di bagian performanya. Tapi untuk yang lain sih udah oke banget dari IP54, baterai yang badak, kemudian sudah ada infrared blaster, kemudian layarnya sudah brightness-nya tinggi. Tapi yang lain-lainnya sih agak kurang menurut saya sih. Bagian performanya tentunya. Ngapain sih nggak dikasih Unisoc T615 aja? Nah segitu dulu untuk video Gadget Max. Sampai jumpa di video yang lainnya. Kalau kalian pengen beli, harganya lagi promo banget nih. Turun banget. Bisa cek di link di deskripsi.